Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu, adik-adik jamaah salat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali segala puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana doa-doa kita sebelumnya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika di bulan Sya'ban kemarin masing-masing kita pasti melantunkan atau memanjatkan doa yang mana doa tersebut berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini khususnya kita semua yang berada di masjid ini disampaikan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan sesuai dengan doa kita. Minimal sudah hari pertama kita lakukan. Mudah-mudahan hari pertama ini insya Allah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Di saat mana alhamdulillah kita dikasih umur usia panjang, marilah momentum Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin di tahun yang lalu ada saudara-saudara kita ya bersama kita, entah itu sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita, namun di tahun ini beliau tidak bersama kita lagi. Mudah-mudahan bagi mereka Ramadan kemarin merupakan Ramadan yang terbaik bagi mereka, dan mudah-mudahan mereka mendapat ampunan, rahmat, kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini lagi dalam keadaan sakit, yang mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas dan melaksanakan ibadah bersama kita di bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis sahih, di mana ketika di bulan Sya'ban Rasulullah SAW pernah melaksanakan khutbah, dan mimbar yang biasa dilakukan atau yang diadakan itu biasanya lebih tinggi dari tempat kita berduduk ini. Seperti ini kita disunahkan untuk lebih tinggi daripada lantai di mana tempat kita berduduk atau berdiri. Pada waktu itu ada tiga anak tangga yang dinaiki oleh Rasulullah SAW ketika beliau ingin menyampaikan khutbah Jumat beliau. Ketika beliau menaiki tangga yang pertama, tiba-tiba beliau menyebut amin, sehingga para jemaah, para sahabat waktu itu bingung, ada apa ini? Kok Rasulullah begitu naik tangga yang pertama menyebut amin, sehingga para sahabat pun semuanya ikut mengucapkan amin. Lalu ketika beliau naik ke tangga yang kedua pun beliau mengucapkan amin, sehingga para jemaah pun, para sahabat pun ikut mengucapkan amin.
Dan ketika beliau naik tangga yang terakhir, yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Sehingga para jemaah pun, para sahabat ikut bersama-sama mengucapkan amin. Lalu selesai ibadah sholat Jumat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ketika Rasulullah menaiki tangga pertama, Rasulullah menyebut kata amin. Ada apa ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ketika saya menaiki tangga pertama, malaikat Jibril berdoa. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, tolong aminkan doaku." Dan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril adalah, "Ya Allah, tolong jangan diterima salat dan ibadah puasa seorang hamba, manakala menjelang puasa ini seorang anak tidak mau meminta maaf kepada kedua orang tuanya." Tentu saja ketika kedua orang tua kita masih ada. Sudah nggak Pak, Bu? Atau kedua orang tua kita tidak bersama kita dari daerah, misalnya di kampung halaman, barangkali kita pasti ya menelpon untuk memohon maaf kepada kedua orang tua kita kalau masih ada. Karena memang wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, hai manusia, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah kamu. Dan salah satu perbuatan baik itu adalah meminta maaf sebelum Ramadan itu tiba, minimal di akhir bulan Sya'ban. Lalu bagaimana ketika kedua orang tua sudah tiada, atau salah satu di antara mereka sudah tiada? Saudara-saudara, ketika kedua orang tua kita ini masih ada, mungkin masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala diakibatkan oleh karena kedua orang tua kita. Sebab ketika kedua orang tua kita itu masih ada, itu disebutkan bahwa kita sebagai anak masih memiliki dua pintu surga. Dua pintu surga, saudara-saudara, yang masih kita miliki ketika kedua orang tua kita masih ada. Ketika salah satu tidak ada, maka kita masih memiliki satu pintu surga yang tersisa. Oleh karena itu, mumpung orang tua kita masih ada, baik kedua-duanya maupun salah satu di antara mereka, jangan lupa untuk selalu berbuat baik, mengedepankan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena ayatnya sudah jelas, saudara-saudara. Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Bayangkan, nama kedua orang tua itu disejajarkan, Allah, Rasulullah, baru kedua orang tua. Subhanallah, ini menunjukkan betapa sangat mulianya kedudukan mereka. Oleh karena itu, kalau ketika seorang sahabat datang, "Ya Allah, ya Rasulullah, saya sudah tidak mempunyai kedua orang tua kita. Apa yang harus saya lakukan, wahai baginda Rasul?" Rasulullah menjawab, ada empat. Yang pertama, antakuna sholihan, jadilah kau anak yang soleh, rajin ibadah. Yang kedua, jangan lupa antad'uwa lahuma, jangan lupa doakan mereka. Minimal sehabis sholat kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya. Selanjutnya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu salah satu wujud bukti bakti kita kepada Allah, walaupun beliau sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah,
antas rahimahuma, jangan lupa untuk selalu menjaga hubungan yang baik yang pernah dibina oleh kedua orang tua ketika beliau masih hidup. Apakah sahabat beliau, tetangga beliau, teman-teman beliau, kita jaga hubungan itu sebagai wujud daripada kita masih bakti kepada kedua orang tua kita, walaupun beliau sudah tiada. Yang keempat, kata Nabi, antasaddaqalahuma, jangan lupa sedekah buat mereka. Minimal Fatihah ini saya bacakan diiringi dengan Rabbil Firdi wal Walidayya. Nah, jemaah sekalian, yang pertama doa Jibril, kalau ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk meminta maaf dan memberi maaf kepada kedua orang tua kita. Bagaimana ridha Allah wal walidain, ridha Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Lalu tangga yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin. Apa doa yang dipanjatkan oleh Jibril? Ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad bila mana menjelang Ramadan antara suami dan istri tidak mau saling memaafkan. Masya Allah. Ya, mungkin kita banyak salah kepada istri kita ataupun sebaliknya, maka kita dianjurkan untuk saling memaafkan, terutama di tangga yang kedua tadi untuk antara istri dan suami untuk saling memaafkan. Sehingga apa? Sehingga dalam melaksanakan ibadah puasa itu hati terasa bersih, suci, tidak ada dendam dan tidak ada dusta lagi di antara kita. Ya. Kemudian yang terakhir, tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengucapkan amin. Ternyata malaikat Jibril berdoa. Apa doa beliau? Doa Jibril, ya Allah, jangan kau terima sholat, ibadah, puasa ketika menjelang Ramadan bila mana tidak ada orang yang mau memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Karena itu sering kita baca dalam WA group misalnya ya, ketika tidak bisa berjabat tangan, dan juga kita baca ada kiriman dari si fulan kepada fulan, mohon maaf lahir dan batin, kemudian dibalas juga sama-sama memaafkan. Ini adalah salah satu sarannya. Dan mungkin tidak terjamah semua karena tetangga kita itu adalah 40 kiri ya, 40 dari kanan tetangga kita, rumah 40 rumah, kemudian di depan kita 40, di belakang kita 40 rumah. Ini semuanya masuk dalam kategori tetangga. Mungkin kita tidak terjamah semua, namun demikian dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di malam yang mulia ini, tentu saya yakin antara kita saling memberi maaf satu sama lain agar puasa kita, ibadah kita mendapat ijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada salahnya setelah tarawih masing-masing antara kita untuk saling bersama, saling memaafkan satu sama lain agar puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekelumit tentang riwayat yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana, kenapa banyak orang yang memberi maaf atau minta maaf ketika bulan Ramadan. Ternyata inilah sumbernya, saudara-saudara. Sebuah hadis sahih dari Ibnu Huzaimah, ya, kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah melaknati, memberikan kita kekuatan lagi dan batin agar kita bisa
melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan jadikanlah Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qul warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.